Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, puji syukur kepadamu ya Allah, segala nikmat yang Engkau berikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-temanku, saudara-saudaraku seiman? Di sini Bunda ingin berbagi pengalaman, testimoni tentang salawat. Salawat yang Bunda selalu dawamkan adalah salawat Jibril. Karena kenapa Bunda memilih salawat Jibril? Karena Bunda ingin bersalawat lebih banyak dan sebanyak-banyaknya tanpa terbatas. Terima kasih banyak ya Allah, Engkau memberikan aku kesempatan untuk berubah yang lebih terbaik dari yang terbaik. Tapi bukan berarti saya mengatakan diriku sudah terbaik, tidak. Aku juga manusia biasa yang punya dosa, punya kesalahan, tidak tahu sebesar apa. Tapi kita sebagai manusia biasa jangan pernah berhenti memohon ampun, memohon untuk yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku, di sini aku mau bercerita tentang pengalaman saya tentang keajaiban-keajaiban yang aku alami setelah bersalawat. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah. Di saat aku kesulitan, selalu ada aja yang membantu. Selalu ada aja jalan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat saya membutuhkan, seperti contohnya, saya nggak punya uang mau beli ini, tiba-tiba ada jalan, dapat rezeki. Jadi makanya saya itu sangat bersyukur setelah aku bisa berselawat. Apa yang saya inginkan itu satu persatu Allah memberikannya. Karena memang Allah itu maha pemurah dan maha pengasih dan maha kaya. Di atas bumi ini tidak ada orang kaya selain Allah. Karena semua apa yang dimiliki hamba-hambanya di dunia ini hanyalah sebuah titipan, bukan miliknya. Jadi saudara-saudaraku di luar sana yang merasa kaya, yang merasa banyak harta, yang merasa miliarder, pokoknya orang kaya bagaimana, jangan pernah sombong. Karena semua itu hanyalah titipan. Itu adalah milik Allah semata. Jangan pernah melupakan itu. Jadi yang saya amalkan setiap hari dalam kehidupan saya sehari-hari itu adalah bersalawat sebanyak mungkin, sholat duha 4 rakaat tidak lupa, sholat malam tahajud, sholat hajat, dan sholat taubat tiap hari, istighfar sebanyak-banyak mungkin. Insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di saat kita itu pertama untuk menjalankan salawat itu sangat berat, karena ada rasa ngantuk, ada rasa bosen, ada rasa nanti ajalah ini itu. Tapi tetaplah konsisten, dilawan. Insya Allah apa yang kau inginkan itu Allah akan menyelesaikannya sendiri. Tanpa kita meminta, Allah itu sudah memberi. Tanpa kita duga-duga itu ada aja rezeki yang datang sendiri. Saya bercerita tentang seperti ini karena aku udah menjalankannya. Waktu corona, saya 1 bulan gak pernah kerja. Aku tuh terus saya tinggal di kontrakan gak terbayar, uang makan dari mana, lebaran mau apa, saya itu bingung ya Allah. Tapi aku gak pernah pasrah, aku gak pernah menyerah, gak pernah takut, karena aku yakin Allah pasti menolong saya. Nah, selama 1 bulan itu ada aja yang ngasih. Karena di kampung saya, ya cerita sedikit, di kampung saya selama corona itu dilarang berjualan. Saya kan penjual nasi kuning, ibu rumah tangga. Saya ini kerja aku hanyalah menjual nasi kuning. Nah, pas saya di Ramadan itu, polisi datang ke tempat saya, dilarang menjual karena corona. Ke masjid pun juga dilarang, ke pasar. Tapi anehnya ke pasar itu gak dilarang.
Nah, itu yang bikin kita pusing. Tapi akulah pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti kita menyerah, tapi kita itu pasrah, menyerahkan segala urusan, segala masalah, segala sesuatu kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikannya. Begitu. Nah, 1 bulan penuh itu Ramadan saya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Alhamdulillah ada aja. Sore ada yang ngasih ini, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih ini, ada yang ini, anak saya ada yang beliin baju. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Apa kerja saya hanyalah bersalawat kepada Allah Subhanahu, bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan sebanyak-banyak mungkin. Jadi selama 1 Ramadan itu saya tidak pernah kerja, dan keajaiban lagi yang aku dapatkan itu, ada seekor kucing. Kalau kita tahu namanya kucing itu, kalau ada ikan itu nggak mungkin dia lepas, nggak mungkin dia tidak makan. Nah, subhanallah, itu kucing pas sorenya mau berbuka puasa, aku tuh di situ di pintu mikir, duduk, ya Allah, nanti malam aku makan apa, sambil aku berselawat, ya Allah, aku tidak punya ini, aku belum punya ini, belum ini bulan ini. Subhanallah, saya belum pindah dari duduk di depan pintu, ada seekor kucing datang ke depan saya itu membawa 1 ekor ikan besar, ikan bandeng. Subhanallah. Nah, saya itu berpikir, saya tahu saya kalau kucing itu, kalau ada ikan itu nggak mungkin dia dilepas, pasti dia makan. Pasti dia sembunyi pergi makan di mana aja sendiri, karena dia juga nggak mungkin bagikan sama orang teman-temannya. Nah, sedangkan yang saya alami, seekor kucing datang ke depan saya membawa 1 ekor ikan besar, ikan bandeng. Subhanallah. Itulah keajaiban-keajaiban yang sering yang kita dapatkan, yang saya dapatkan di waktu saya dalam kesulitan, dan yang saya bisa lakukan hanyalah berselawat. Jadi saudara-saudaraku di luar sana, jangan pernah merasa takut bila ada masalah, jangan pernah takut bila kita kehilangan pekerjaan. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah salawat, rubahlah mindset kita, sholatlah di tepat waktu, jangan suka menunda-nunda, perbaiki hubungan kita kepada keluarga dan kepada orang-orang lain. Mohon ampun, bertaubatlah, sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikeluarkan dari segala masalah, segala cobaan. Dan aku berikan ini semuanya karena aku sudah sangat bersyukur dan banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan aku yang lebih dari aku minta. Alhamdulillah, anak yang soleh, anak saya sendiri tanpa disuruh sholat, Masya Allah, tabarakallah, anak saya sudah bisa sholat. Banyak di luar sana anak-anak muda disuruh sholat itu banyak alasannya ini, tapi alhamdulillah anak saya, ya Rabb, dia sudah tahu namanya sholat, berpakaian bagaimana. Itu semua itu keajaiban dari salawat. Alhamdulillah aku diberikan anak yang soleh. Ya Allah, mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang bisa melihat video ini bisa mengambil hikmahnya, bisa menerima apa yang saya jelaskan tentang salawat. Mudah-mudahan dia bisa juga mengamalkannya. Kita tidak mesti harus memilih salawat panjang. Kalau untuk mempersulit kita untuk menghafalnya, pilihlah salawat yang pendek seperti salawat Jibril yang berbunyi Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi alangkah baiknya juga kalau kita bisa membaca salawat-salawat lainnya, seperti salawat munjiat, salawat
salawat naria, salawat ini banyak macam-macam, berbagai macam salawat. Tapi kalau saya milihnya hanyalah salawat Jibril, karena saya ingin membaca salawat itu lebih banyak, karena salawatnya itu pendek. Kita bisa mengamalkannya itu dalam sehari itu 10.000. Itu kita pun mengamalkan salawat itu bukan di atas sajadah saja, sambil beraktivitas, apakah kita mencuci, apalagi masak, apalagi nyapu, apa aja yang kita sedang kerjakan. Yang penting kita bisa bersalawat. Insya Allah rezeki akan datang sendiri. Bukan kita yang mengejar rezeki, tapi kitalah yang akan dikejar rezeki. Nah, saudara-saudaraku, jangan pernah berpikir dari mana kita dapat rezeki kalau kita tidak bekerja. Tidak. Rubahlah mindset kita, karena Allah lah yang memberikan segalanya. Jadi tanpa bekerja pun juga kita bersalawat saja, rezekilah yang akan mengejar kita.